Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rini dan bersama teman-teman saya Adel, Rasti, dan Azam sudah mendiskusikan tentang konseling krisis, di mana di dalamnya terdapat definisi, tujuan, dan juga peran seorang konselor dalam menangani konseling krisis. Jangan lupa disimak videonya ya. Bye-bye. Apa sih konseling krisis? Konseling krisis merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang sedang mengalami tekanan yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan konseli untuk berpikir, merencanakan, dan mengatasi masalah secara efektif. Menurut para ahli Gleding 2012, konseling krisis merupakan proses pemberian bantuan segera dan berorientasi pada tindakan untuk membantu individu menemukan sumber daya di dalam dirinya atau menghadapi krisis secara eksternal dengan pelayanan cepat dan efisien yang diberikan secara khusus. Jadi, konseling krisis adalah terapi jangka pendek yang bertujuan untuk membantu seseorang menghadapi situasi traumatis segera setelah kejadian tersebut. Apa sih tujuan dari adanya konseling krisis? Menurut Moro dan Coleman, konseling krisis bertujuan untuk membantu individu yang mengalami krisis agar dapat meningkatkan potensi atau kemampuannya sehingga memiliki pandangan yang positif dan dapat mengatasi permasalahannya secara berkala. Lalu, bagaimana sih peran konselor dalam konseling krisis? Siswa yang sebelumnya berperilaku kompeten dan efisien tiba-tiba menjadi tidak teratur, depresi, hiperaktif, bingung, atau histeris. Mereka tidak dapat ditolong dengan menggunakan teknik konseling sekolah yang biasa dilakukan. Namun demikian, anak yang mengalami krisis seringkali juga di sekolah. Oleh karena itu, guru BK atau konselor sekolah diharapkan mampu mendukung guru atau orang tua dan anak-anak sendiri selama periode krisis. Selain itu, personil sekolah harus berpikir ke depan dan mengantisipasi bahwa krisis yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan siswa. Mereka harus siap untuk bertindak dan menemukan cara untuk membantu anak-anak menguasai tantangan krisis ketika terjadi. Secara ideal, dalam membantu siswa yang mengalami krisis, konselor sekolah diharapkan bekerja sama dengan pekerja sosial, psikolog, atau administrator membangun sebuah tim manajemen yang krisis yang efektif. Program ini diawali dengan mengidentifikasi krisis yang terjadi dan kebutuhan untuk mengevaluasi dampak krisis traumatis pada siswa. Proses yang dilalui selama konseling krisis meliputi A. Pemahaman terhadap perasaan dan pikiran seseorang yang mengalami krisis. B. Konselor menunjukkan sejumlah alternatif solusi beserta konsekuensinya disertai dengan kesepakatan mengenai solusi yang dipilih. C. Melakukan evaluasi terhadap pilihan solusi yang dilakukan seseorang yang mengalami krisis. D. Menerapkan hasil evaluasi dan pilihan solusi untuk mengatasi krisis yang dihadapi. Model untuk merancang sebuah program krisis berbasis sekolah mencakup penilaian tingkat trauma dan mekanisme pertolongan pertama psikologis di sekolah.